Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Update old kali ini kita akan bahas soal Solana. Tentu saja teman-teman, saya cukup yakin pasti udah pada tahu Solana itu kembali dihack. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat, ini jaringan yang dihack itu udah ada dari si Phantom ya. Kalau nggak salah Phantom Wallet dan Slope Wallet. Tapi yang pasti adalah kita bisa sama-sama tahu bahwa ekosistem Solana ini so far sudah beberapa kali ya. Beberapa kali kalau nggak salah terakhir saya dapat info udah pernah kena hack juga. Jadi ini mungkin antara yang kedua atau mungkin yang kesekian kalinya sekali lagi Solana kena hack. Dan tentu saja dari sini mungkin kita bisa ambil pelajaran ya bahwa kita nggak bisa percaya sama yang namanya wallet yang sifatnya itu masih online gitu loh. Dalam artian ya sebenarnya kayak CeFi atau Centralized Finance, let's say kayak Binance or maybe toko kripto, Indodax dan lain sebagainya. Selama kita memang simpan, kita punya saldo atau kita punya koin atau kita punya aset di dalam wallet itu atau walletnya exchange, itu juga sama-sama beresiko, tetap bisa kena hack juga. Jadi gimana sebaiknya kita simpan wallet? Maksudnya kita simpan kripto aset kita? Well, sebetulnya kita udah sama-sama tahu jawabannya itu adalah hard wallet. Jadi kalian bisa lihat juga di sini. Wait a second, hackers target both Phantom and Slope wallet. Solana Foundation note that ini dia ya. Solana Foundation note that the hardware wallets appear to be unaffected. Jadi di sini kita sama-sama tahu bahwa ya kalau kalian simpan Solana kalian di hard wallet ya, supposed to be aman gitu ya. Even kayak Trust Wallet aja ya, some Ethereum Trust Wallet users have reportedly been affected. Jadi kalian simpennya di Trust Wallet aja itu juga masih bisa kena. Jadi ada Trust Wallet, ada MetaMask, berarti MetaMask juga sama, ada kemungkinan bisa kena juga. Dan intinya wallet-wallet yang sifatnya online ya, itu possible banget kena serangan yang namanya hackers ini. Jadi kita sebetulnya kalau misalkan berbicara soal simpan aset, ya sama halnya lah kayak teman-teman mungkin simpan aset kalian itu ya mungkin semacam di SDB ya atau safety deposit box ya. Nah yang pasti untuk case-nya Solana mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah teman-teman kalau kalian punya aset kripto dan kalian merasa aset itu berharga, make sure kalian simpan juga di tempat yang aman. Dan mungkin sarana terbaik saat ini untuk simpan aset kripto kita ya paling enggak adalah di hardware atau hard wallet, kira-kira seperti itu guys. Alright, so apa sih yang terjadi setelah kita mendapatkan informasi ini? Tentu saja kita lihat Solana kemarin itu drop lumayan signifikan, terlepas dari kondisi market yang saat ini mungkin sebagian sudah mulai ada rebound ya. Nah kita akan coba bahas untuk price actionnya Solana dari time frame daily terlebih dahulu. Teman-teman kalau misalnya ingat terakhir kali kita bahas Solana itu kita melihat atau nge-spot sebuah inverse cup and handle, and then marketnya itu perform dengan baik ya sesuai dengan inverse cup and handle itu. Jadi waktu lalu kita nge-spot itu di kisaran range price ini ya, dimana kita bisa lihat terbentuk sebuah inverse cup and handle pattern, which is kayak gini guys ya. Ini kita tarik ke atas and kita tarik ke atas juga. Jadi kalau kita zoom in more like this ya, and then kita lihat progressnya cenderung create yang namanya trend line, dan akhirnya setelah ya lebih kurang targetnya tercapai, kalau kalian gunakan badan daripada si cupnya itu sebetulnya dari setelah dia break ya kira-kira ya selisih dikit itu targetnya sudah tercapai. Setelah itu kita ngelihat Solana itu rebound dan akhirnya berhasil break dari neckline ini. Tentu saja pada saat ini terjadi itu juga tidak lepas dari kondisi daripada Bitcoin yang terakhir naik akibat dari FOMC ya. Kalau kita masih ingat itu teman-teman, waktu terakhir kita ngelihat dia berhasil break itu ya, itu pasti menyebabkan kripto lain juga ikut terbantu ya untuk rebound atau ngepump. Nah sekarang situasinya ketika yang lain mulai slowly recovery ya, kita bisa lihat mungkin pada Ethereum lah sebagai contoh case-nya, or maybe BNB ya pada contoh case-nya kita lihat juga dia cenderung naik, or maybe XRP nggak terlalu ya, tapi Cardano dia juga cenderung naik. Nah sementara pada Solana justru dia malah turun. Kenapa? Karena ya udah pasti dampak dari sentimen negatif juga ya, yang namanya dihack jaringannya kan berarti terbukti bahwa jaringan tersebut tidak begitu aman, dan ini tentu saja akan melemahkan kepercayaan para user ataupun para developer yang mencoba untuk mendevelop project mereka di jaringan Solana itu sendiri. Alright, nah
Sekarang kita akan fokus pada price action kondisi saat ini. Kira-kira apa sih yang berpotensi terjadi, targetnya atau areanya yang bisa dicapai. Nah, kita akan coba cek dari time frame daily terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, seandainya memang ini adalah progress relief rally-nya si Solana sendiri, maka progresnya maybe kita akan mencapai ke kisaran range price $64 pada kisaran time frame daily. Karena memang kalau kita lihat ini adalah salah satu major resistance yang kita perlu perhatikan, dan itu ada di kisaran range price $64,21. Selebihnya ini adalah progress satu kali swing yang dimana di dalamnya itu ya kita bisa lihat lah terdapat berbagai jenis resistance atau support yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat di sini guys, yang punya confluent area itu adalah di kisaran $53 ya, dimana terdapat area Fibo extension 100% juga di sana. Jadi kalau kalian tarik menggunakan Fibonacci extension dari wave 1 ke wave 2, yang kalian dapetin adalah angka-angka ini ya, dari $53, 64 dan terakhir $72,35. Itu kalau misalkan posisi marketnya lagi prima. Tapi kalau misalnya posisi marketnya nggak terlalu prime, nggak terlalu kuat, nggak terlalu strong, maybe sampai $53 aja menurut saya itu udah bagus ya. Plus dengan kondisi sentimen negatif yang saat ini ada pada Solana, kalau misalnya Solana nggak menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat, saya rasa mungkin akan ya sedikit sulit untuk Solana bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari para usernya ya. Selain itu, kalau misalkan saya zoom out little bit, kalian juga bisa lihat ya, di sini sebetulnya terdapat sebuah trend line ya. Jadi kalau kalian hubungkan antara titik ini ya, lowest price ketemu lowest price tanggal 25 Juni atau 24 Januari, lalu ketemu lagi di lowest price tanggal 25 Februari, dan terakhir highest price di tanggal 16 Mei. Kita hubungkan seperti ini. Nah, rupanya kita itu terakhir naik pada Solana ya, sebelum akhirnya kita ngelihat rejection kembali terjadi, itu benar-benar precisely di area trendline tersebut. So, kita sama-sama lihat ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Oke, kita geser ke samping. And then before dia break ya, sangat signifikan turunnya, retest. Nah, ini adalah merupakan area resistance yang cukup major bagi si Solana sendiri. Jadi untuk syaratnya Solana bisa rebound signifikan, minimal dia harus berhasil break dari trendline ini. Jadi kalau misalkan deket-deket trendline ini nih guys, kisaran $45,30 atau mungkin $44,80, balik lagi tergantung ya kapan dia mencapai area tersebut. Kalau tercapai dalam waktu dekat ya mungkin bisa $44. Kalau misalkan lebih extend mungkin bisa di ya $44 kecil gitu ya. Dan seterusnya setelah itu mungkin mendapatkan rejection dan lain sebagainya. Karena saya personally cukup bisa dibilang cukup kurang confident ya melihat ini apakah potensi ini adalah wave 1, wave 2 menuju wave 3 atau hanya sekedar proses korektif aja dari penurunan terakhir yang lumayan signifikan ini. Jadi jatuhnya entah itu kayak rising wedge atau maybe kayak bear flag pattern, dan akhirnya kita kembali turun ke lower price ya. Ini saat ini untuk Solana. Jadi kalian bisa perhatikan trendline yang terbentuk ini menjadi potensi resistance yang cukup major untuk Solana saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly, sebetulnya nggak terlalu banyak yang kita akan bahas ya, karena pada dasarnya kita lihat di sini memang dia bergerak meneruskan pattern yang kita coba gambarkan di time frame daily. Jadi untuk Solana di time frame hourly-nya, paling tambahannya adalah di sini guys, kita bisa lihat ya, terakhir itu kan sebetulnya sempat terbentuk sebuah lowest price ya. Kemarin itu Solana sebetulnya kelihatan cukup positif tuh sebelum akhirnya dapat informasi soal Solana dihack. Kita bisa lihat Solana itu sebetulnya lumayan reboundnya. Cuman setelah kita dapetin informasi soal dihack, dia turun ya dalam 2 jam atau kurun waktu 2 jam, turun lumayan signifikan, sekitar lebih kurang ya hampir 10% lah dalam 2 jam penurunannya. Dan akhirnya kita create lower low price, dan kalau misalnya kita lihat dia naik ke sini, mungkin aja ini cuma sekedar untuk lower high-nya saja ya. Jadi harap diperhatikan buat teman-teman yang mungkin lagi nge-hold Solana, seandainya kalian masih percaya dengan projectnya. Jangan lupa Solana kalian dipindahkan ke cold wallet supaya aman dan istilahnya terhindar dari yang namanya hack seperti kondisi saat ini ya. Jadi itu saja mungkin sedikit pesan dari saya. Dan terakhir saya tambahin aja, di sini ada berupa trend line juga yang bisa menjadi patokan resistance kita untuk saat ini. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dan yang positif-positif diambil. So I think that's it. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice rest and cheers. Goodbye.